menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Langkah pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Periansa, bertugas di SDN 13 Suwakape, CGP Angkatan 9 dengan PP Bapak Eka Haryanto dan Bapak Fasil Bapak Ahmad Sutardi. Kami silakan. Saya Herano Priyanita, saya bertugas di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Silakan. Saya Fadila, bertugas di SDN 11 Banyuasin 2. Saya Dwi Handayani, bertugas di SMK Negeri 1 Suwakape, Kabupaten Banyuasin. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Peri? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Baik sekali Bu saya pagi hari ini. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Pak Peri hari ini. Begini Pak, saya hari ini ingin membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak. Iya. Nah, saya ingin memberi dukungan kepada Pak Peri. Bagaimana saya bisa membantu Bapak? Oh, terima kasih Bu Dwi. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, bermakna. Oke, baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Pak Peri fokuskan pada observasi ini? Oh, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, sudah saya catat ya Pak. Bagaimana menurut Pak Peri nih, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Saya paham. Apa harapan Pak Peri dari observasi kita nanti? Tentu saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, baiklah Pak Peri. Kalau begitu silakan Pak Peri melakukan coaching dengan siapa Pak? Dengan Bu Hera. Oh, dengan Bu Hera. Oke, silakan Pak Peri melakukan coaching dengan Bu Hera. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Pak Peri. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ada sedikit masalah nih, Pak Peri. Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Oh iya. Sudah beberapa hari ini, bahkan 1 minggu ini saya perhatikan Ibu Hera itu lain seperti biasanya. Kalau dulu cerah, ceria, tapi sepertinya ada yang dipikirkan ini di Bu Hera. Apa sebenarnya yang dipikirkan? Iya, itu dia Pak Peri. Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan Bapak hari ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya itu ingin bicara diskusi gitu loh Pak. Apa tujuan kita berbicara hari ini Bu Hera? Kita kan sesama guru agama nih Pak. Ya. Saya ini punya masalah di kelas saya. Ada beberapa anak siswa di kelas saya itu tidak bisa mengaji Pak. Jadi saya sebagai guru agama ini merasa terbebani Pak. Anak SD sudah kelas 6 mau melangkah ke SMP gitu, tapi belum bisa membaca Al-Quran. Jadi sebagai guru saya itu merasa sangat pesimis, sangat gagal gitu Pak. Tidak lama Gimana lagi ya, Pak, ya? ya sudah tuh mereka tidak lama lagi akan menamatkan. Iya, Ya. betul. Oh, jadi masalah Ibu Hera kelas 6 ada beberapa orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an Bu, Iya, ya. Pak. Tentu ini menjadi beban kita sama-sama guru agama Bu. Nanti ketika mereka melanjutkan ke tingkat lebih tinggi SMP atau MTS atau pesantren, malah-malahan yang ditanya tidak bisa membaca Al-Quran, guru agama Iya. tentunya Bu. Siapa guru agamanya? Nah, Kan tidak Bu tahu. Hera. Seolah-olah kita memang tidak membimbing anak. Iya,
tersebut tidak bisa membaca Al-Quran. Apa rencana Ibu Hera untuk mengatasi masalah anak-anak yang berapa orang tidak bisa membaca Al-Quran tersebut? Iya Pak, pertama sih yang saya terpikirkan oleh saya itu saya mau mengkonsultasikan kepada wali kelasnya. Wali kelasnya, Agar bisa memanggil orang tuanya. Orang Pak. tuanya. Jadi orang tuanya kita libatkan untuk mencari akar dari permasalahan kenapa anaknya pas SD itu kan baru 12 tahun ya Pak ya. Iya. Sampai seumur itu tidak bisa membaca Al-Quran gitu Pak. Menurut Pak Teh gimana Betul ya? sekali langkah-langkah Ibu Hera untuk aksinya memanggil konsultasi dulu ya dengan wali kelasnya, wali kelas 6. Tapi jangan lupa dengan kepala sekolah Bu Hera konsultasi, bicarakan hal ini, bagaimana solusinya, bagaimana kedepannya, karena tidak bisa kita guru agama saja Bu Hera untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena ketika kita ngajar, kita kan bukan untuk ngajari anak-anak mau bisa baca Al-Quran saja, materinya ada materi fikih, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tentunya hal-hal yang baik kita bicarakan dengan wali kelas, dengan kepala sekolah. Nah, ketika itu dibicarakan apa itu langkah-langkah, apakah memanggil orang tua dari semua wali murid kelas 6 atau bagaimana itu Bu Hera? Kalau menurut saya sih kita panggil wali murid yang tidak bisa mengaji saja. Oh, yang tidak bisa mengaji saja. Kita tanya nih, Kenapa ya? latar belakang dari orang tuanya. Kenapa? Apakah memang anak ini tidak mau atau memang tidak termotivasi? Oh, atau ada dipanggil ya. hal lain, gitu. Sebelum itu apakah Ibu Hera sudah menanyakan kepada 5 anak yang tidak bisa membaca? Apa alasan mereka tidak bisa membaca itu? Iya, sebenarnya saya sih sudah panggil anak ini yang 5 itu. Kebetulan sekali laki-laki semua. Pak. Waduh. Apa ya, Pak, ya? Saya tanya, kenapa nak udah 12 tahun kamu nggak bisa mengaji? Mereka beralasan orang tua saya sibuk Bu, jadi saya Sibuk. tidak pernah diarahkan untuk belajar ngaji, atau ibu saya tidak pernah mengajarkan saya mengaji. Nah, ada juga anak yang lainnya beralasan males Bu, susah Susah bacanya, baca Quran, saya yo. susah membedakannya dan mengingatnya. Sambung-sambung. Iya, hurufnya itu terlalu banyak, Bu. Saya Oh. malas, mending saya buka HP, Bu. Gitu, Pak. Jadi itu masalahnya nanti kita jelaskan ya Bu Hera dengan kepala sekolah, wali kelas, dan ketika kita ada pertemuan dengan wali yang 5 orang ini, kita bicarakan masalahnya. Karena kita lihat Bu Hera, anak-anak didik kita itu kadang sore-sorenya lebih banyak bermain. Iya. Ketika waktu ngajinya mereka tidak ngaji. Karena kenapa? Orang tuanya tidak perhatian terhadap anak-anak mereka. Nah, selanjutnya apa keyakinan Bu Hera mereka bisa membaca Al-Quran dalam waktu depan? Yang membuat Ibu Hera mempunyai keyakinan mereka bisa membaca Al-Quran untuk waktu depan. Kalau menurut saya, Pak, dengan kolaborasi yang baik antara kita sama guru agama, Wali kelas, kepala sekolah, orang tua ya. orang tua juga untuk mencarikan solusi. Apakah anak ini dibimbing oleh satu guru untuk diberi jam tambahan? Jam tambahan. Paling tidak kan anak ini walaupun tidak bisa membaca lancar, paling tidak bisa menyambung-nyambungkan terlebih dahulu ya. kan. Bisa Itu juga, sudah suatu kemajuan iya bisa ya, juga Pak, Bu ya. Hera jika orang tuanya mampu memanggil guru privat itu ke rumah ini. Memberi kesadaran ke Kesadaran orang tuanya, ya, Pak, ya. paling tidak kalau tidak mampu ya ikut ngaji di TPA, di guru-guru ngaji yang ada di kampung itu Bu Hera ya. Itu mungkin hal ini beberapa bulan ke depan bisa itu Bu Hera dilaksanakan. Mudah-mudahan lancar Bu Hera. Mudah-mudahan anak didiknya yang 5 orang ini bisa membaca Al-Quran dalam waktu. Mumpung ini masih bulan Oktober, Iya, Pak, betul sekali. ya kan? Iya, Terus mudah-mudahan, masih ada 8 bulanan lagi Iya. ya, Pak, ya. Ya. Bisa Mudah-mudahan lah, Bu Hera selamat. Mudah-mudahan tetap semangat Bu Hera. Kebetulan saya ada jam untuk masuk kelas Bu Hera. Iya, saya juga belajar, Pak. Ya, terima kasih. Anak-anak udah pada ribut nih kayaknya. Iya. Saya permisi dulu Iya, ya, Pak, ya. iya, oke. Terima kasih Pak sarannya Ya. hari ini. Saya minta bantuan juga Bapak nanti untuk mengkonsultasikannya, menyampaikan kepada kepala sekolah, Pak. Iya. Sama-sama guru agama. Iya. Kompak gitu Pak untuk menyelesaikan masalah Siap. ini. Alhamdulillah ya Pak Peri. Pak Peri sudah menyediakan waktu untuk
berbicara dengan saya, dan saya juga ingin membahas hasil observasi yang sudah saya lakukan pada coaching kali ini. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Bu. Terus apa yang membuat Bapak merasa demikian? Ya, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh Pak, saya berbagi hasil pengamatan saya Pak. Ya, Bu, silakan, Bu. Saya melihat bahwa Bapak itu telah sudah mendengar aktif ya Pak, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana nih menurut Bapak tentang ini? Ya, saya senang sekali, Bu, mendengarnya. Terima kasih dan atas umpan baliknya. Pak, tapi ada tapinya loh Pak. Oke, Bu. Saya juga melihat aspek-aspek yang mesti ditingkatkan lagi Pak. Nah, misalnya Pak, Bapak ini ketika melakukan coaching ini, Bapak melakukan kegiatan-kegiatan seperti Bapak ini tidak present Oh. begitu. Bapak melihat Sana ke kemari. kiri, ke kanan, Iya, Bu. ke bawah, Iya. gitu Pak ya. Hmm. Yang seharusnya itu sesuai dengan standar kita yang dirujuk tadi Pak, Bapak itu harusnya lebih fokus. Fokus ya, Bu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap coaching, Pak? Oke, Bu, saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, Bu. Dari diskusi kita, apa nih langkah konkret yang ingin Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Oh, tentunya saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, Bu. Wow, itu langkah yang baik ya Pak Ferry ya. Saya akan mencatat hasil observasi kita hari ini di dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang ingin Bapak peroleh dalam proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak Ferry. Semoga semakin sukses ya Pak Ferry ya. Amin.